seperti itu kan. Dan saya percaya orang yang suka ngerjain orang waktu ulang tahun pasti akan namanya ada tabur tuai. Saya percaya gini, kalau kita terbiasa kerjain orang, suatu saat kita pasti kerjain. Ada tabur tuai. Amen. Saudara, ini ada sebuah lagu gini, karena kita pernah dengar kan? Waktu kecil kita merindukan Natal dan semua hadiah yang berharga. Jadi waktu kecil kita merindukan Natal, loh, tapi mengharapkan hadiah. Coba waktu kita ulang tahun gitu, itu dikasih hadiah, bukan dikasih telur, bukan dikasih tepung, bukan dikasih segala macam. Kan itu mencekam rasanya, nggak menyenangkan kayak gitu kan? Iya kan? Tapi saya percaya sesuatu yang sederhana gini. Ada sesuatu yang kita biasa lewati Natal. Siapa di sini waktu Natal itu minta hadiah sama Tuhan? Ada nggak? Coba tanya di sebelah. Kalau kamu Natal minta hadiah nggak sama Tuhan? Ada nggak? Sesuatu yang biasa kita lewati, yang seperti gini. Tuhan, di Natal ini saya ingin punya seperti ini. Tuhan, saya rindu keluarga saya diberkati. Itu nggak salah. Tapi pertanyaan seperti ini. Natal itu kan kita merayakan kelahiran Tuhan, ulang tahun seperti itu. Yang harusnya, yang kita harus kasih hadiah adalah Tuhan sendiri. Bukan kita harus minta, gitu kan? Tuhan, Natal saya ingin seperti ini, Natal saya ingin seperti ini. Bisa nggak kita gini, Tuhan, Natal ini saya janji sama Engkau, saya mau beri yang terbaik untuk Engkau. Itu adalah pemberian. Amin. Jadi Natal bukan bicara seperti gini, Tuhan saya minta segala macam. Tapi Natal adalah pemberian kepada Tuhan. Kita buka ya, Matius 2 ayat 11. Matius 2 ayat 11. Berapa? Matius 2 ayat 11. Sudah? Kita baca. Matius 2 ayat 11. 2, 3. Maka harus menyembah Dia. Mereka pun mempercepat harta bendanya atau kesimpangan yaitu emas kemenyan. Nah, saudara lihat ini siapa yang memberikan emas kemenyan? Apa itu? Emas kemenyan dan siapa memberikan itu? Orang Majus. Siapa orang Majus? Kalau sekolah minggu tuh orang Majus. Nah, orang Majus ini beberapa sumber mengatakan gini, mereka ini berasal dari apa itu? Median Persia atau Iran, seperti Iran sekarang gitu. Nah, waktu kelahiran mereka bukan bersama-sama datang ke ini, sebenarnya Yesus bukan di seperti ini di palungan lagi, di kandang domba itu seperti enggak, udah di rumah seperti yang sudah layak seperti itu. Karena gini, waktu kelahiran yang datang pertama kali menjumpai mereka adalah gembala-gembala, iya kan? Gembala kan? Baru beberapa minggu kemudian orang Majus datang. Jadi histori ceritanya seperti itu. 40 hari kemudian baru orang Majus datang. Karena perjalanan dari tempat mereka ke Yudea waktu itu ke Bethlehem itu jauh, sampai berminggu-minggu. Beberapa sumber mengatakan gini, sampai 40 hari. Mereka tahu bahwa sang raja telah lahir dan mereka harus pergi. Mereka punya keyakinan, mereka punya kepercayaan, mereka harus pergi ke situ. Dan sampailah mereka menjumpai Yesus. Lah, kita akan lihat, kita akan belajar apa yang kita pelajari dari ayat ini. Saudara lihat dari ayat Matius 2 ayat 11. Bilang ini, maka masuklah ke dalam dan anak itu bersama lalu sujud. Nah, kita akan lihat yang pertama yang kita bisa pelajari, kata dibilang gini, sujud menyembah. Ada sujud kata menyembah. Saudara yakin nggak? Kalau kita datang ke rumah Tuhan, kita menyembah. Kita yakin karena siapa? Ada Tuhan kan? Kita yakin karena ada raja. Kita menyembah. Kenapa orang Majus ini yakin bahwa mereka menyembah? Karena mereka yakin bahwa yang mereka sembah itu adalah Tuhan, adalah raja. Mereka yakin, makanya mereka sujud menyembah. Nah, kita akan belajar apa sujud menyembah di sini. Karena saya belajar gini, saya buka bahasa aslinya. Apa sih sujud menyembah? Sujud menyembah satu titik sampai titik rendah dan Tuhan itu mutlak. Maksudnya seperti ini. Menyembah itu sampai kata tutup Tuhan segalanya dan tidak ada aku di dalamnya. Itu menyembah. Itu sujud menyembah di sini. Jadi menyembah di sini tidak ada kata aku. Saudara ingat Yohanes bilang gini, biar dia terbesar, sayang, bisa nggak kita datang menyembah di hadapan Tuhan? Bukan karena segala embel-embel yang kita mau, bukan segala embel-embel yang kita pingin, bukan segala embel-embel karena mungkin banyak pergumulan, mungkin banyak masalah, mungkin banyak penyakit, atau mungkin banyak apa yang harus kita lakukan. Tapi datang menyembah kepada Tuhan, saya mau menyenangkan kau saja. Saya mau
meninggikan kau saja, saya memuliakan kau saja. Bisa nggak kita datang seperti itu? Nah, sujud menyembah itu seperti itu. Tidak ada kata aku. Coba lihat kiri kata. Sujud menyembah itu tidak ada kata aku. Tidak. Amin. Tidak ada kata aku. Bisa nggak suatu saat seperti itu? Kita percaya seperti ini. Kenapa banyak orang? Saudara tahu perbedaan antara orang miskin dan pengemis? Tahu nggak bedanya? Pengemis itu mentalnya peminta-minta, iya kan? Tapi orang miskin memang keadaan mereka seperti itu saja. Jadi pengemis ini memang punya mental peminta-minta. Orang boleh bilang gini, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Nah, banyak kita anak-anak Tuhan terutama datang ke gereja mentalnya peminta-minta. Tuhan, kalau saya nggak diberkati, saya nggak kasih perpuluhan, ancam. Tuhan, kalau saya nggak sembuh, saya nggak mau datang ibadah lagi, ancam. Tuhan, kalau kau nggak pulihkan keluarga saya nggak mau beribadah lagi, saya nggak mau kasih apapun. Pokoknya saya nggak mau beribadah. Kenapa? Ancam. Pokoknya ada embel-embel aku di dalamnya. Nah, yang saya mau cerita seperti ini, sujud menyembah di sana nggak ada kata aku. Bisa nggak? Tuhan itu segalanya. Saat kita datang beribadah, Tuhan, kau segalanya atas hidup. Pokoknya saya meninggikan kau, saya memuliakan kau. Pokoknya kau segalanya. Ini nomor satu dulu. Baru yang setia. Mungkin kita butuh kesembuhan, kita nggak bisa benar. Tapi saya percaya gini, jangan sampai nomor satu ini menjadi nomor sekian. Iya kan? Karena saya percaya seperti ini. Saudara yakin saat kita datang menyembah kepada Tuhan, nggak ada yang sia-sia. Amin. Karena saya percaya seperti gini. Firman Tuhan bilang gini, datanglah, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, maka aku akan beri kelegaan. Apa artinya kelegaan? Tuhan jamin seperti ini. Saat kita datang kepada Dia, Tuhan pasti beri kelegaan. Amin. Tuhan pasti beri kepastian. Itu pasti. Tapi pertanyaan seperti ini, berapa banyak sih di antara kita? Kalau dibilang gini, kau dapat apa dari gereja? Gak tahu sih, nggak dapat apa-apa. Kenapa bisa seperti itu? Karena bukan prioritasnya bukan Tuhan lagi. Mungkin dia datang ke gereja dia cari teman. Mungkin dia datang ke gereja dia cari teman bisnis. Ya kan? Nah, kalau saya tanya anak muda datang ke gereja, cari anak Tuhan. Bisa macam-macam. Tapi bisa nggak bilang gini, Tuhan saya cari kamu. Pokoknya kau segalanya. Gak peduli. Karena saya percaya seperti ini. Kalau kita temukan sumbernya, yang semua pasti dikasih. Amin. Matius 6:3 bilang apa? Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua. Tuhan nggak bilang setengah, Tuhan nggak bilang separuh, Tuhan nggak bilang seperempat, tapi semua. Mau nggak kita bilang? Saudara ingat nggak dalam Yohanes 4:27 lagi? Tuhan mencari penyembah yang dalam. Coba buka ini, Yohanes 4:3. Dan kita baca, tetapi akan datang dan sujud. Sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan Bapa dan dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah. Siapa hari ini? Banyak orang bilang gini, saya ini lagi, hati saya lagi nggak damai, saya nggak bisa nyembah Tuhan. Saya percaya gini, banyak orang selalu berpikir gini, banyak embel-embel saya menyembah Tuhan yang penting dalam keadaan saya baik. Itu benar kan? Kenapa dibilang dalam roh? Dalam diri manusia kan adalah tubuh. Tubuh itu apa? Sesuatu yang bisa dilihat. Habis tubuh itu apa? Jiwa. Jiwa itu apa? Sesuatu yang kita nggak bisa lihat. Di dalamnya ada perasaan, kendak dan pikiran. Nah, roh itu lebih dalam dari semuanya. Sesuatu yang nggak bisa dilihat. Sesuatu yang tidak bisa dipertimbangkan di dalamnya, bukan hanya dalam pikiran, enggak semua. Jadi ini seperti ini. Saya nggak peduli keadaan saya Tuhan apa-apa. Mau saya sakit kah? Mungkin saya lagi bergumul berat kah? Mungkin saya lagi ngadapin tekanan kah? Atau apapun, saya kan tetap menyembah. Karena dalam roh, bukan dalam jiwa, bukan hanya dalam tubuh, tapi dalam roh. Masuk jauh lebih tinggi lagi. Sampai apa artinya menyembah Tuhan? Yang penting kau ditinggikan, kau segala. Bisa nggak datang seperti itu?
Karena bicara nata, bicara pemberian. Jadi sujud menyembah sampai satu titik terendah yang tidak ada kata tapi Tuhan. Itu yang pertama. Kembali lagi Matius 2 ayat 11. Matius 2 ayat 11 sampai lagi. Dikatakan, nah, jadi sujud menyembah itu yang pertama. Yang kedua, sujud menyembah di sini. Di sini katakan gini, bukan hanya bicara tentang moralitas, etika, tapi bicara fakta. Apa artinya? Saya percaya seperti ini. Banyak orang di gereja hebat menyembah, tapi di luar belum tentu seperti itu. Fakta itu bicara praktik. Seperti itulah kehidupannya kita. Itu fakta. Iya kan? Banyak orang berbicara tentang kesetiaan, itu hebat. Tapi di luar belum tentu. Iya kan? Saya ingat dulu ya. Saudara tonton Abah 2000 berapa tuh? 20 ya? Itu kan saya ingat waktu dulu Bapak Kepala bilang gini, pemimpin itu harus jadi contoh, jadi teladan. Jadi Abah itu saya selesaikan. Itu kadang saya harus bergumul dengan sakit, iya kan? Jadi pernah itu kejadian. Ada loncat dari Yesaya 5 sampai loncat sampai Efesus. Karena saya nggak lapor-lapor, itu berapa bulan saya nggak lapor. Tapi saya rajin, tetap baca karena gini. Saya harus belajar bahwa fakta, saya seorang pemimpin, saya harus kasih contoh, jadi teladan. Iya kan? Nggak mungkin saya cerita sama orang lain nih, kok rajin baca firman Tuhan, dan saya sendiri nggak. Nah, sujud menyembah di sini, ini bicara fakta. Amin, bicara fakta. Coba lihat kiri kanan, sujud menyembah di sini, itu bicara fakta. Sujud menyembah. Iya, bicara fakta. Banyak orang bicara seperti kesetiaan, tapi faktanya dia harus banyak orang bicara tentang kasih kepada Tuhan. Apakah faktanya dia benar-benar mengasihi Tuhan kan? Amin. Ya saya mau cerita sesuatu yang sederhana lagi. Ini fakta yang harus kita nggak bisa terbantahkan. Anak-anak Tuhan dia harus belajar seperti ini. Momen Natal, salah satu momen yang terindah saya katakan gini, dia memberikannya nyawanya. Dia bilang gini, nggak ada kasih yang terbesar daripada seorang memberikan nyawanya bagi. Kenapa dibilang terbesar? Karena nyawanya, hidupnya dirugikan. Itu fakta yang tidak bisa terbantahkan. Iya kan? Saya ingat salah satu momen yang terindah seperti gini. Bagaimana kita bisa menceritakan tentang kepada Tuhan kalau kita nggak bisa ngalamin tentang Tuhan? Tuhan itu baik ya? Iya. Terus bingung lagi jawabnya. Kenapa? Nggak ngalami. Amin. Ya saya mau cerita seperti ini. Kalau kita mau cerita kepada Tuhan, faktanya memang kita seperti ini. Kita sujud menyembah Tuhan segala. Saya janji ini. Natal ini saya belajar berubah jauh lebih baik lagi. Amin. Kenapa? Sebuah fakta kita bisa tunjukkan kepada Tuhan. Amin. Saya mau cerita sesuatu sederhana gini. Jadi yang pertama, sujud menyembah itu bicara tentang apa? Tentang apa? Merendahkan diri sampai titik terendah dan tidak ada kata aku di dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, sujud menyembah di sana bukan hanya bicara tentang moral atau etika, tapi bicara tentang fakta. Kalau kita bicara tentang kesabaran, ya memang seperti itu hidup kita. Faktanya memang kita orang sabar. Kalau kita bicara kasih kepada orang lain, memang seperti hidup kita penuh dengan kasih. Jadi itu yang pertama, sujud menyembah. Yang kedua, dia cerita gini, mempersembahkan. Mereka pun membuka tempat harta dan mempersembahkan emas, kemenyan dan di tempat mereka sebenarnya benda-benda ini agak sulit mereka dapat. Emas, kemenyan dan mur, nggak mudah. Tapi kenapa mereka bisa berikan? Jadi kalau saya baca sejarahnya, beberapa hal yang saya lihat, kenapa mereka bisa berikan benda ini? Itu bukan sesuatu yang murah, sesuatu yang berharga, yaitu emas. Nggak cukup kah emas? Kenapa harus tambahin lagi dengan kemenyan? Nggak cukup kah itu? Kenapa harus tambahin dengan mur lagi? Iya kan? Nggak cukup kan? Emas itu, emas 1 kilo berapa sekarang? 1 gram berapa ya? 1
Saya nggak tahu ya emasnya itu berapa gram, tapi yang penting itu emas gitu kan. Bilanglah dia kasih umpamanya 5 kilo gitu, itu aja berapa? Itu berharga. Jadi persembahan yang mereka berikan, itu pengorbanan yang mereka berikan. Ya, saudara bisa bayangin, itu selama 40 hari loh mereka berjalan mencari Tuhan. Dia lihat begitu, selama 40 hari. Dan sama gini, jabatan mereka di tempat mereka itu lumayan tinggi loh. Mereka bukan orang biasa yang gak punya pekerjaan, bukan. Mereka bukan orang biasa yang mungkin seperti gini, hidup mereka aja biasa, bukan. Mereka punya jabatan dan cukup tinggi. Jadi bicara di sini apa? Pengorbanan. Pemberian itu bicara pengorbanan. Bahkan pengorbanan itu sakit dia bisa berikan. Amin. Karena seringkali kita datang pada Tuhan dengan bilang, Tuhan mata ini saya mau seperti ini. Rubah orang. Kalau kita masih biasa, kita anak kecil, nggak apa-apa gitu seperti itu. Tapi kalau kita sudah dewasa, kita harus memberi. Tuhan, saya janji, saya jadi suami yang setia. Saya janji, saya jadi istri yang taat. Saya janji sebagai seorang anak, saya akan dengar orang tua. Bisa nggak kita berjanji di depan Tuhan sebagai seorang anak kepada Tuhan seperti itu? Kenapa? Kasih itu bicara pemberian. Sekalipun itu sakit, nggak apa-apa, dia akan kasih. Emas, namanya dan mur. Saking sederhana, saya mencintai sesuatu sederhana seperti ini. Saya ingat ya, saya dari umur 18 tahun itu sudah udah merantau seperti itu. Satu prinsip hidup saya dulu, waktu saya merantau ini, saya nggak minta-minta lagi dari orang tua. Tapi prinsip hidup seperti ini. Kalau saya udah merantau, saya udah kerja, saya harus belajar mandiri. Saya nggak mau minta dari orang tua. Itu kenapa saya bilang seperti ini? Salah satu orang yang sudah dewasa, dia berpikir seperti ini. Bukan apa yang saya dapat, tapi apa yang saya beri. Amin. Bukan apa yang saya dapat. Natal ini bukan apa yang saya dapat dari Tuhan, tapi apa yang saya bisa berikan. Mempersembahkan apa? Emas, menyatu. Bisa nggak kita rubah pikiran kita sekarang? Kita rubah yang pikiran kita sekarang. Natal ini, apa yang kita bisa berikan untuk Tuhan sebagai persembahan yang emas, menyatu. Orang Majus walaupun dia datang itu dari tempat jauh, dia nggak bawa kepada Tuhan tuh nggak bawa sesuatu yang biasa saja gitu, dia bawa sesuatu yang berharga. Dia tahu yang dia sembah adalah Raja, yang dia sembah adalah Tuhan. Dia memberi persembahan emas, kemudian dan murah. Amin. Saya tidak akan lakukan, tapi itu seperti ini. Momen Natal hari ini, apa yang kita bisa berikan pada Tuhan? Coba berikan. Kau berikan apa untuk Tuhan mengenal ini? Iya kan? Karena saya percaya seperti ini. Saya bersyukur ya, saya ketemu orang-orang di momen Natal ini. Dia juga memberi persembahan kepada orang sekitar. Kasih itu pemberian. Mungkin kita seorang anak, mungkin secara materi itu nggak punya. Tapi bisa nggak kau datang kepada orang tua bilang gini, maaf ya, buat segala kesalahan dan buat pelanggaran, saya nggak jadi anak yang taat, nggak jadi anak yang dekat dengan orang tua. Tapi di momen Natal ini, saya janji di depan Tuhan, di depan mama dan bapak, saya jadi anak yang dekat. Haleluya. Bisa nggak? Yes. Itu momen Natal, persembahan. Bisa nggak suami bicara gini, saya akan jadi suami yang setia, suami yang bertanggung jawab. Saya bangga, saya pernah ceritakan tentang keluarga. Papa saya bukan papa yang sempurna, tapi bagi saya dia papa yang hebat. Dia bertanggung jawab sampai pada akhirnya. Kenapa bisa seperti itu? Kalau saudara tanya siapa pahlawan dalam hidup saya, pertama saya bisa jawab Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua saya bisa jawab papa saya. Dia bukan orang tua yang sempurna, tapi bagi saya dia orang tua yang hebat. Dengan segala kekurangan, saya bisa lihat dia hebat. Saya bangga saya punya papa seperti itu. Walaupun dia sudah Tuhan panggil, tapi sidang seperti ini. Ada pesan-pesan yang luar biasa yang dia bisa berikan. Nah, momen Natal seperti ini, ada nggak kita bisa berikan kepada Tuhan? Emas, temennya, dan
Saudara tahu emas itu beberapa hal dibilang seperti ini. Emas itu menggambarkan Yesus sebagai Raja, sebagai Tuhan. Nah, kemenyan itu bicara tentang hidup. Nah, mur ini beberapa gambaran mengatakan gini, mengingatkan dia suatu saat dia mempersembahkan hidupnya untuk menembus segala dosa kita. Amin. Ya, saya mau cerita sederhana ini. Mau nggak hari ini kita siap membayar harga, kita siap janji dari Tuhan. Tuhan mulai hari ini Natal tahun berapa? 2021. Ambil komitmen. Tuhan, saya janji. Bisa bicara dengan orang Tuhan, bisa bicara dengan mungkin istri atau suami semua. Ambil komitmen Tuhan sebagai hadiah Natal untuk Tuhan. Iya kan? Untuk Tuhan loh, bukan untuk orang tua, bukan mungkin untuk sahabat, mungkin bukan untuk suami atau istri, bukan. Tapi untuk Tuhan. Saudara lihat, maka masuklah mereka ke dalam rumah dan melihat kenapa anak itu dulu baru Maria. Iya kan? Dan melihat anak bersama, nggak ditulis ayahnya. Tapi kenapa anak itu dulu? Yesus harus jadi prioritas, harus jadi utama. Orang Majus datang bukan untuk Maria, tapi datang untuk Yesus waktu sebagai anak waktu dia datang. Iya kan? Bisa nggak kita bilang gini, Tuhan saya datang mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Sesuatu yang sederhana momen Natal hari ini. Ayo janji kepada Tuhan hari ini. Memberikan apa kepada Tuhan? Sudah bisa janji? Bisa janji? Coba lihat kira-kira, bisa janji ya? Amin? Amin. Ingat gak satu hari saudara tahu tentang Elisa dan Elia? Saudara tahu perbedaan mereka berdua ini apa? Yang duluan dipanggil jadi nabi siapa? Elia kan? Nah, Elisa ini kan ngikut dia terus. Sampai Tuhan bilang sama dia seperti ini, akan diangkat ke surga, hidup-hidup. Tapi dia ikut terus, walaupun ada yang menghalangi, dia ikut terus, walaupun ada yang dia ikut terus. Sampai suatu hari ada ikut terus. Kita gambar lagi kereta jemput dia kan, ada api seperti itu. Tiba-tiba dia bilang ini, kamu apa? Elia bilang gitu kan. Kamu apa dari ini? Ternyata gini, pengorbanan Elisa itu nggak pernah sia-sia. Orang bilang gini, ngapain gitu? Ikut dia bentar lagi terangkat gak apa-apa. Dia tahu gini, harga yang dibayar untuk suatu pengorbanan memang mahal. Iya kan? Memang sakit, nggak apa-apa. Bahkan dia dihina kok. Buat apa lagi? Tapi dia nggak peduli karena dia tahu gini. Pasti dia dapat sesuatu yang terbaik. Apa yang dia minta ini siapa? Jadi intinya dia minta itu 2 kali pengurapan double porsi. Terjadi nggak? Kenapa bisa terjadi? Saya percaya saat kita mempersembahkan kepada Tuhan sekarang, orang Majus saja bisa mempersembahkan emas, kemenyan, dan pasti kita bisa mempersembahkan jauh lebih indah lagi, jauh lebih berharga jauh lebih luar biasa. Amin. Karena Yesus itu bukan sebagai anak lagi, tapi sebagai Raja, sebagai Tuhan. Amin. Firman Tuhan hari ini sederhana. Apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Mungkin wujudnya kita bisa berikan kepada orang tua. Mungkin wujudnya kita bisa berikan kepada istri atau suami, atau kepada anak, atau mungkin kepada saudara. Tapi hari ini saya katakan seperti ini. Ayo belajar memberikan kepada mereka semua. Nah, kemarin Bapak Kepala bicara tentang apa ya? Tentang tema, tentang kasih persaudaraan. Saudara, ingat sesuatu yang saudara lagi. Sebelum saya ini, saudara akan sujud menyembah, bicara tentang fakta. Bicara tentang fakta. Banyak orang bicara pemulihan itu, Tuhan saya rindu pemulihan Papua. Tuhan saya rindu pemulihan Indonesia. Tapi keluarga sendiri belum pulih. Itu menceritakan.
Dia suka bertengkar dengan saudara, dia suka bertengkar dengan mungkin dengan suami atau dengan istri atau dengan anak. Mau bicara apa? Karena kita ini suka hantam terlalu tinggi, tapi yang biasa saja kita lakukan. Iya kan? Ya saya mau jadi sesuatu sederhana lagi. Mau menata hari ini, jika ada sesuatu yang mungkin salah dalam hidup kita, atau mungkin sesuatu yang nggak benar dalam hidup kita, perbaiki. Karena bicara sujud menyembah itu bicara fakta yang tidak bisa terbantahkan. Nggak mungkin kita mau bisa ceritakan kepada Tuhan, Tuhan aku sayang, aku cinta, tapi mulut masih kasar, perkataan masih bohong, minum jalan terus. Ya, bikin apa? Tapi bicara sujud menyembah di sana, bicara fakta yang tidak bisa terbantahkan. Itu firman Tuhan hari ini. Saya percaya menjadi berkat bagi kita semua. Terus berjuang, terus berusaha menata di tahun ini jadi salah satu momen yang terindah dalam hidupnya kita. Amin. Bisa nggak anak muda di tempat ini bisa nggak bicara dengan orang tua hari ini, maaf, atau ayah atau ibu segala macam. Saya terakhir Natal itu di kampung itu 2008. 2008? Iya 2008. Itu supaya ini 2008, sekarang 2000. Itu berapa tahun ya? 12 ya? 12 ya? Saya nggak hitung. Matematika nggak tahu gitu. Saya kadang gini. Oh iya, sebagai seorang yang sudah dewasa, dulu saya selalu berpikir gini, waktu anak-anak, ya kan? Waktu masih SD, saya sering minta. Tapi orang yang sudah dewasa, dia pasti begitu. Saya percaya di tempat ini, semua di tempat ini adalah orang yang sudah dewasa. Coba lihat orang yang sudah dewasa. Amin. Saudara ini berkat orang dewasa atau berkat anak-anak? Coba lihat yang berkat anak-anak atau berkat orang dewasa? Kamu saya ini. Setiap orang pasti rindu berkat. Iya kan? Siapa orang tua di tempat ini kalau udah punya anak 5 tahun dia kasih motor atau dikasih mobil? Sekalipun saudara punya uang untuk beli itu, pasti nggak kasih kan? Tapi kalau sudah umur 25 atau umur 25, mereka masih bisa kasih. Kenapa? Sudah dewasa. Berkat orang dewasa sama berkat anak-anak itu berbeda. Seringkali kita minta Tuhan saya berkat ini segala macam, kita bisa minta, tapi hidup kita masih seperti anak. Tuhan nggak bisa percayakan sesuatu yang besar kepada kita kalau hidup kita modelnya seperti anak-anak.